Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Em, Hari ini ya, saya mau reading untuk all zodiak untuk kalian ya. Eh, saya merasakan di sini energi kesedihan dari dirimu, dari jiwamu ya. Ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya betul-betul sepi, sendiri ya, dan ya meratapi nasib, meratapi takdir, dan bingung ya kondisinya mau bagaimana, langkah apa yang dilakukan, dan sangat kalut ya dalam keterpurukan. Jadi di sini pesan semesta untukmu, di mana untuk jiwamu yang bersedih, di mana untuk bisa menegarkan hatimu dan mengikhlaskan semua pada takdir. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada jiwamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, walaupun ini hanya sebuah games. Memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, di mana di sini ada 3 sesi, di mana sesi pertama saya mau lihat dulu permasalahan apa saja. Yang kedua, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Dan yang ketiga, langkah apa yang harus kamu lakukan untuk hidupmu jadi lebih baik, lebih tenang dan damai, sesuai arahan dari semesta juga ya. Oke, berikan energimu ya, yang mempunyai masalah ya, apapun masalahmu ya, tuangkan dalam kartu, bicara dalam hati, supaya semesta bisa merasakan energimu dan ada petunjuk untuk dirimu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian. All zodiak untuk dirimu, untuk jiwamu, ketenangan hati, pikiran, cinta, kasih sayang, kedamaian. Oke. Jadi di sini ya, kamu datang ke readingan ini bukan satu kebetulan, kamu dituntun. Karena saya tidak pernah memanggil siapapun. Saya cuma tergerak untuk mereading sesuai energi kita. Di mana ada panggilan hati, panggilan jiwa, saya merasakan seperti koneksi yang kuat untuk bisa memberi pencerahan kepadamu. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita bukan satu kebetulan. Karena semua itu sudah ditakdirkan semesta. Jadi kamu datang ke sini bukan saya yang panggil, tapi tuntunan hatimu, tuntunan jiwamu, yang mana semesta ingin kau mendengarkan ini.
ya. Oke, sebelumnya ya kita lihat dulu masalah-masalah apa saja yang terjadi pada kalian. Dan ini energi general ya, kalaupun mungkin ini tidak terjadi pada dirimu, berarti bukan energimu ya. Kamu mau mencari energimu, silahkan menghubungi saya di WA ini. Kita reading secara personal dan saya bisa memberikan coaching, arahan ataupun apapun ya. Bisa kita kalian curhat juga ataupun apapun, ya terserah tentang masalahmu. Selama saya bisa bantu, saya akan bantu. Ya, kecuali kalau saya tidak bisa bantu. Karena saya juga mempunyai keterbatasan. Manusia itu mempunyai kekurangan. Jadi kamu jangan bilang tarot leader itu seperti Tuhan yang enggak. No, kami tuh manusia juga, sama seperti kamu. Cuman kami lebih duluan tersadarkan. Manusia tuh semua sama. Kalian punya bakat-bakat juga. Bahkan intuisi kamu mungkin lebih, tetapi terkadang kamu mengabaikan itu. Makanya di sini dengan bantuan saya, setidaknya mungkin kamu bisa mengambil pelajaran, bisa mendengarkan juga apa yang ingin semesta sampaikan, dan kamu bisa lebih tercerahkan, ya. Oke, di sini ada The Empress. Di sini ada Nine of Swords. Di sini ada The Magician. Wow. Saya lihat di sini banyak masalah ya. Masalah beban yang sangat berat, kehidupan yang begitu rumit. Seolah-olah kamu mau keluar dari kehidupan yang begitu rumit itu, tetapi tidak bisa. Ya. Ya. Ini ada ya masalah cinta, pengkhianatan, jodoh tak kunjung datang. Wow. Masalah uang, ya. Penipuan. Fitnah menfitnah. Wow, ini banyak ya. Karena ini energi general, jadi saya cuma bicara sesuai dengan yang ada di sini. Playing victim dan masalah pekerjaan yang toksik. Hubungan toksik, pekerjaan toksik, ya lingkungan toksik. Sehingga kamu tuh kayak macam, kok saya bisa sampai di titik ini ya? Kamu merasakan seperti itu. Entah kamu dimanapun. Tetapi saya lihat di sini memang dalam paling banyak ini adalah beban hidup, entah, dan ada bertubi-tubi dalam artian sudah, contoh kalau kamu sudah nikah, karena saya lihat di sini energi yang orang paling besar itu adalah tanggung jawab ya, dimana kamu sudah nikah tapi nggak dinafkahi, ada anak kamu yang kerja sendiri, tidak ada uang ya. Ini yang paling dominan ya, yang sudah nikah yang paling dominan nih energinya, ditinggal pasangan atau dimarah terus, ada pemukulan, KDRT. Ya, KDRT ini bisa dua. KDRT secara apa ya, kalau dibilang kelihatan dan tidak ya. Kalau pemukulan itu kan kelihatan, ada bekasnya. Tapi kalau dari perkataan itu juga KDRT loh sebenarnya. Dimana dia menyerang secara mental. Tapi kamu serasa biasa aja kok ucapan itu, padahal kamu sudah tahu itu bahwa dia menyakitimu. Ya. Karena di sini ada caci memaki, menghina, playing victim, berdrama. Sehingga hidupmu kayak macam, kok hidupku tuh begitu gelap ya? Kok hidupku tuh begitu dramatis ya? Kok orang lain itu bisa bahagia, kok saya tidak? Kamu malah membandingkan kekuranganmu, kondisimu saat ini dengan orang lain, yang mana mereka itu terlihat baik-baik saja. Padahal kamu tidak tahu bahwa mereka juga berdrama. Manusia itu nggak pernah mau sempurna. Nggak, artinya mereka itu maunya sempurna, tapi belum tentu semesta akan memberikan kesempurnaan. Cuman dari sisi mental. Manusia beda-beda. Ada yang bisa bertahan sampai dibegitukan, adapun tidak. Dan kondisinya saat ini, kamu ini kondisinya sudah tidak mampu, tetapi tetap masih mau bertahan dengan kondisi itu. Ada hubungan digantung, ada pengkhianatan, ya. Serasa kayak kalau bisa terulang kembali waktu, saya tidak akan mau di kehidupan ini. Ya. Kita lihat lagi di sini Page of Swords. Ada juga Ice of Swords. Ada juga
Knight of Wands. Di sini saya agak ini ya, lambat ya. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan ya, karena energinya berat sekali soalnya. Jadi kalau saya ibaratkan saya sudah nggak mempunyai tenaga gitu. Kayak lelah, capek ya, karena energi kamu saya menyerapkan. Jadi energinya tuh capek, udah lelah, udah pasrah gitu. Knight of Wands, Ace of Cups, dan Eight of Sword. Wow, energinya sangat berat ya. Dimana kamu bingung, dimana kamu terkadang tersakiti tapi pura-pura kuat, serasa berjuang sendiri, harus mencari nafkah sendiri, walaupun mungkin kondisinya kamu terhina, bingung, pusing, stres, nggak ada yang bantu, tetapi kamu tetap serasa harus kuat, mandiri. Dan kadang-kadang kamu tidak bisa melihat apapun. Ya udah deh, apa yang dikerjakan kerjakan aja, udah capek. Orang mau bilang apa ya terserah. Orang mau berkata apa, mau merendahkanku, mau apa ya terserah. Saya mau malu terserah, yang pokoknya intinya sudah di titik nol. Ibaratkan kamu tuh kayak macam hatinya udah deh, saya juga kondisinya sudah nggak mampu. Ini ibaratkan kamu tuh kayak macam sudah bingung ya, kayak macam udah deh saya sudah hancur Tuhan gitu. Kamu banyak berdoa kayak seolah-olah Tuhan saya pasrah, apa yang harus saya lakukan Tuhan, saya bingung, kehidupan saya kok kayak begini, saya berbuat baik tapi kok saya begini. Ini energinya sangat luar biasa ya, sampai saya kayak macam mau menangis tapi sudah air matanya udah nggak bisa keluar. Ibaratkan ya dada itu sakit aja gitu. Itu yang kamu rasakan saat ini, dimana yang saya rasakan energi kamu. Ibaratkan saya sudah pasrah aja deh Tuhan, apa yang kamu mau terserah. Saya sudah nggak mau bisa berusaha ataupun apapun. Hutang banyak, ada yang dililit hutang, pinjol, macam-macam. Nama baik tercemar, dibongkar aib-aib ya. Pasangan yang harus melindungi malah pergi meninggalkan. Dengan kondisi terpuruk, ada anak, tidak mau bertanggung jawab, tidak mau menafkahi. Kalau masih pacaran di sini, sudah minta macam-macam, habis itu ditinggalkan. Atau bahkan nikah dengan yang lain. Pada saat masih nol, dia bersamamu. Pada saat dia sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri, dia ada mengkhianatimu, sehingga kamu merasa sakit. Kamu sudah berkorban uang, waktu, tenaga, biaya, semuanya untuk dia, tetapi apa yang kamu dapatkan sia-sia. Dia berpaling, ada pengkhianatan. Begitupun juga dalam pekerjaan, orang toksik, pimpinan toksik, gaji nggak naik-naik, kerja disuruh terus, lembur, apa segala macam, tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Jadi kamu juga bingung, saya mau tetap di sini atau pindah? Saya pindah sama kerja apa? Ini kondisinya kamu terhimpit ya. Antara kondisi rumah tangga kah, hati kah, atau saya pilih pekerjaan, ya tumpang tindih penderitaannya. Bahkan saya lihat di sini ada yang sudah melepaskan semua. Ya sudah deh, saya jadi ibu rumah tangga atau saya kerja di rumah aja. Saya lepas semua itu, walaupun mungkin kondisinya saya sudah jabatan tinggi, gaji saya sudah up, tetapi tekanannya saya nggak mampu. Oke, saya jadi ibu rumah tangga, saya jaga anak saya tidak mau peduli dengan siapapun lagi, mau hancur udah. Ya, saya lihat energi kamu nih luar biasa ini ya. Udah capek, lelah. Ya. Sampai saya juga bingung ya, mau menjelaskan pakai bahasa apa, kata-kata apa, karena udah nggak bisa ini tinggal dirasakan aja pedihnya gitu, nggak bisa diungkapkan dengan kata, karena sakitnya luar biasa. Ini ibaratkan kamu ditikam dari ujung kaki kamu itu ya sampai ujung kepala, ubun-ubun itu terasa sakitnya, sampai kamu mager, bingung mau kerja apa. Ya, bahkan mungkin ada yang mau merasa kayak Tuhan ambillah nyawaku, atau saya bunuh diri aja ya, dengan kehidupan yang begitu malang, tragis menurutmu. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang ini. Ya, oke, kita lihat itu yang saya lihat ya, kondisi kamu dan apa pesan semesta untukmu ya, atau apa yang ingin semesta katakan kepadamu ya, tentang dirimu, tentang jiwamu. Kita lihat di sini. Saya kocok kartunya dulu. Saya ambil kartu yang paling atas. Di sini ada Six of Cups. Kocok lagi.
lagi. Di sini juga ada The Work. Dan satu lagi di sini ada Two of Swords. Oke, semesta mau sampaikan kepadamu bahwa hidup itu indah sebenarnya. Kalau kamu berpikir indah. Kondisinya kan kamu sekarang malang. Karena kamu berpikir negatif. Akhirnya dirimu sendiri yang menginginkan itu. Berdamailah dengan masa lalumu. Biarkanlah orang-orang yang pergi meninggalkanmu dia bahagia. Doakan mereka. Ini yang semesta ingin sampaikan ya. Mungkin kadang-kadang kok bisa seperti gitu Tuhan. Karena kamu tidak tahu bahwa doamu untuk orang lain itu adalah doamu untuk dirimu sendiri. Terkadang kamu marah, kamu kecewa, memaki, emosi dan bahkan mendoakan jelek mereka. Akhirnya apa? Doa itu kembali pada dirimu. Ini yang semesta mau sampaikan. Kita nggak usah terlalu mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kamu mau membalas, balaslah kebaikan orang yang pernah baik pada dirimu. Dan tidak usah fokus pada orang-orang yang jahat pada dirimu. Biarlah izinkan semesta yang menegur mereka dengan cara semesta. Kamu berfokus untuk membentuk pribadi yang baik. Ya. Kamu membentuk dirimu untuk bisa lebih pantas, memantaskan dirimu untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Yang kondisi kamu sekarang kan seolah-olah kamu tidak merasa pantas. Sehingga yang datang itu hanya datang menyakiti dirimu. Kenapa? Karena atau meludahimu atau mencampakkanmu. Karena apa? Kamu serasa dirimu tidak pantas. Jadi mereka ibaratnya gini, kamu tuh anggap dirimu tuh nggak berharga. Jadi orang datang ke kamu tuh ya dia merasa bahwa kamu tuh tidak berharga untuk mereka juga. Mereka akan menyanyiakan atau apapun ya suka-suka mereka. Kenapa? Karena dirimu tidak memantaskan dirimu. Dengan cara apa ya? Kamu doa-doakan jelek orang. No. Jangan mendoa-doakan jelek orang. Walaupun orang itu pernah menyakitimu. Ya, memang ini rasa apa ya kalau dibilang sakitnya luar biasa Kak Ica, nggak mungkin saya bisa seperti gini. Tapi ini yang semesta mau sampaikan kepada kamu, karena apa yang di mulutmu itu, yang keluar itu adalah doa. Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu itu doa. Makanya bicara, ucapkan dan perbuatan-perbuatan apa yang kamu lakukan itu harus perbuatan yang baik. Jangan perbuatan yang negatif. Ya. Kamu doa ke orang, ya semesta pikiran alam bawah sadar atau Tuhan itu akan mengabulkan apa yang kamu inginkan. Dia tidak bilang itu untuk diri orang lain, tetapi dia tahu itu untuk dirimu. Kenapa? Karena kamu yang minta. Karena itu terucap dalam dirimu, dalam jiwamu, dalam pikiranmu. Seolah-olah itu untuk dirimu, jadi dia kasih. Terus kenapa kamu marah? Ya. Jadi sebelum tidur kalau kamu mau mendapatkan cinta sejati, sayangi dirimu, cintai dirimu dulu. Selama kamu menyayangi dan mencintai dirimu, yakinkan orang yang datang itu akan mencintaimu. Tetapi kalau kamu sendiri lebih fokus pada yang lain dan tidak menghargai dirimu, tidak mencintai dirimu sendiri, ya jangan kaget kalau orang-orang juga pandang enteng kamu. Melihat kamu dari sebelah mata atau tidak menghargaimu. Karena apa? Kamu memperlakukan dirimu seperti gitu. Setengah-setengah. Jadi orang juga mencintaimu setengah-setengah. Ya. Kamu pernah merasa tidak? Saya sekarang lagi bahagia. Dan akhirnya dari pagi sampai malam itu bahagia terus. Ataupun pernah merasakan tidak? Baru bangun tidur udah marah, udah cemberut karena ribut dengan pasangan ujung-ujungnya sampai di kantor, sampai malam pasti aja emosi. Sampai di kantor, tiba-tiba gak mood. Ada banyak masalah. Dapat marah dari pimpinan. Atau mungkin barusan mau starter motor, mobil, kendaraan, bannya kempes, bensinnya habis. Antri di pompa bensin, macet ya, antrinya lama. Belum macet lagi. Akhirnya datang kantor terlambat, ditegur pimpinan. Ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah gak punya uang, baru banyak masalah. Nah itu karena energimu. Karena pikiranmu tidak bahagia. Coba kalau kamu bahagia, tiba-tiba mungkin kamu dapat uang jatuh atau tiba-tiba ditraktir sahabat, itu rezeki juga.
Karena apa? Kamu energi pencarian kebahagiaan. Makanya jangan kaget kalau ada orang yang kaya menjadi kaya, tambah kaya. Dan orang yang miskin, tambah miskin. Kenapa? Karena pola pikirnya. Terlalu mimpi, terlalu ini. Biasa gitu orang gitu kan, meremehkan orang. Ini, itu. Ya. Karena circle juga. Lebih ikhlas, lebih berserah. Ngapain kamu mau fokus pada orang yang mengkhianatimu? Berarti semesta menjauhkan, semesta mau kamu mendapatkan yang terbaik, sehingga menjauhkan orang-orang jahat. Kalau kamu mempunyai hutang, berarti semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa jangan teledor, ya. Jangan memaksakan hidup. Tidak mampu tapi mau membebani dirimu. Ya, kalau kita mampu nggak apa-apa, tetapi ini terkadang kita tidak mampu tapi harus karena gengsi. Itu pembelajaran juga. Semua itu ada pembelajaran, ada hikmah. Ya. Dimana cinta, jodoh, semuanya itu adalah pelajaran. Makanya pada saat sekarang kondisinya kamu berjodoh dengan siapa, keluargamu, itu kan jodoh dalam artian masih bersama. Jagalah mereka. Terkadang kamu berfokus pada orang di jauh di belakang gunung, nggak kelihatan. Dia yang harus membahagiakan. Padahal kamu nggak tahu bahwa orang-orang di sekeliling kamu butuh kamu membahagiakan dia. Entah anakmu, entah orang tuamu, entah siapa yang masih bersamamu satu rumah ataupun yang masih bersamamu saat ini, itu jodoh. Bukan kita orientasinya pada orang spesial saja. Ya, karena jodoh kan ya bisa dipanggil Tuhan atau karena keadaan akhirnya kalian berpisah. Jangan sampai itu terjadi, akhirnya menyesal. Wah, saya dengan ayahku, sekarang ayahku sudah nggak ada, menyesal. Wah, dengan ibuku, tapi sekarang ibuku di kampung, menyesal juga. Kenapa waktu masih bersama nggak rawat ibu? Sekarang ibu sudah sakit-sakitan, saya nggak bisa pulang karena ya situasi dan kondisi saya harus kerja. Akhirnya menyesal lagi. Makanya saat ini orientasinya pada orang-orang sekitar kamu, bahagiakanlah dia. Jangan kamu berfokus pada orang-orang yang menyakitimu di sana, yang tidak menginginkanmu. Dan itu yang terjadi pada dirimu, sehingga dirimu akhirnya menyakiti dirimu sendiri. Karena pikiranmu terlalu berharap pada orang-orang jahat. Ya. Kalau dia sudah jahat, biarkan aja. Ngapain kita orientasi ke mereka untuk bisa berubah? Dirinya aja gak mau berubah. Ingat ya, kamu hanya bisa mendoakan supaya mereka berubah. Bukan karena kamu yang merubah mereka. Yang bisa merubah mereka adalah diri mereka sendiri, dari kesadaran mereka. Ada yang bilang, kalau dia bisa berubah itu karena memang itu orang spesial. Berarti memang dalam artian ya doa kamu yang membuat dia bisa mau berubah. Karena dirinya yang mau berubah. Bukan karena kamu, tapi dirinya mau berubah. Tapi kalau kondisinya saat ini dia tidak mau berubah, ya berarti dia tidak menginginkan dirimu kan. Dia tidak mau berubah, jadi sudah. Gak usah terlalu mau pusing-pusingkan dengan orang yang begitu. Karena kita hidup ini nikmati loh. Hidup ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih menciptakan surga di dunia kamu saat ini. Ya. Jangan kita hanya beriming-iming bahwa surga nanti pada saat di kehidupan, pada saat kita sudah meninggal gitu. Tetapi buatlah surga di dunia ini, di bumi ini, dengan kehidupan yang bahagia. Sangat disayangkan kalau hidup yang singkat ini hanya untuk dipakai untuk tidak berbahagia. Ya. Masalah penipuan, berarti kamu jangan lengah terhadap casing. Ya. Dia baik sekali dia ini, ujung-ujungnya dia penipu. Ya memang karena orang-orang berkamuflase itu kan banyak pintar bersandiwara. Jadi jangan lihat dari casing. Kamu bilang, wah dia tuh begini, ternyata dia anak. Ini ada beberapa ya yang memakai Tuhan, memakai agamais, apa segala macam. Padahal hatinya busuk. Itu cuman untuk mengelabui kamu gitu. Supaya kamu masuk dalam jebakannya. Maaf, saya bukan ini ya, saya disclaimer. Tetapi ini bukan semua, tetapi ini ada di energi ini. Mengatasnamakan Tuhan. Jadi sosoknya yang betul-betul agamais, ya rajin beribadah. Padahal berbuat maksiat juga. Ya, karena casing bukan masalah agamanya. Agama tidak pernah mengajarkan negatif, tapi pribadi orang ini yang memang kamu harus hati-hati. Agama tidak pernah mengajarkan kejahatan, tetapi kebanyakan orang jahat, ya,
menggunakan agama untuk bisa mendapat atau menggolkan target. Makanya kamu tuh harus lebih hati-hati. Ini yang semesta mau sampaikan. Ya. Pesan semesta untukmu. Dalam pekerjaan, carilah pekerjaan yang membuatmu nyaman. Ngapain kamu bertahan dengan pekerjaan yang tidak nyaman? Kalau seandainya kondisi kamu nih lagi terpuruk, tekanan, ujung-ujungnya pekerjaan kamu tekanan, sakit kepala, apa segala macam, nggak bermanfaat buat kamu loh. Bagaimana mau menjadi berkat buat kamu dan orang lain kalau dirimu aja penuh dengan tekanan? Ujung-ujungnya kamu pensiun nanti atau belum pensiun udah sakit-sakitan, uang yang kamu hasilkan untuk kerja itu ya kamu tabung untuk beli obat. Sangat-sangat disayangkan. Habis waktumu untuk tekanan aja. Makanya di sini semesta mau carilah pekerjaan yang membuatmu gembira. Harus bisa mengenal dirimu, kamu tuh sukanya apa, kamu hobinya apa, itu yang dikerjakan. Supaya tidak membuatmu beban, tidak membuatmu tertekan. Ya. Masalah jodoh nggak usah terlalu takut. Karena di sini ada yang, aduh, saya sudah umur. Ya. Nanti kalau sudah punya jodoh, ribut, marah, kecewa. Jadi, syukurilah apa yang ada pada dirimu saat ini. Ya. Belum punya jodoh, ingin punya jodoh ya. Sudah dapat jodoh, muak sama jodoh. Ya. Habis itu bilang belum nikah, sudah nikah, nanti belum punya anak, ditanya-tanya, tertekan lagi, wah kenapa kita belum punya anak? Sudah punya anak, pusing ya, untuk nafkah, belum lagi urusan rumah tangga, belum lagi ini, belum lagi itu, belum lagi ada pengkhianatan atau sakit hati, ada meribut masalah. Makanya disyukuri, karena apa? Semesta tahu bahwa kamu itu belum sanggup untuk masalah itu, jadi untuk masalah ini aja dulu. Kalau saya kasih kamu dengan masalah yang berat lagi ya, kamu akan lebih depresi. Dan kalaupun mungkin kamu merasa bahwa kok masalah saya begitu berat Tuhan, kamu kuat loh sebenarnya, tapi kamu tidak menyadari itu. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tenang ya, dan lebih berserah aja, dan juga ya lebih berbahagia. Jangan pernah kita melihat atau membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi lihat dirimu dengan dirimu yang di masa lalu, dimana mungkin kamu belum punya mobil, sekarang udah punya mobil, berarti kamu lebih bersyukur. Jangan lihat, wih saya sudah punya motor, wah di tetangga punya mobil, kita kecil lagi. Sudah punya mobil, wah dia punya Hercules ya, pesawat, kita minder lagi. Jangan ya, kita lihat dari diri kita, membandingkan diri kita dari hari ini dengan diri kita di masa lalu, supaya ada energi kesyukuran ya. Jadi ingat ya, apa yang terjadi pada dirimu itu semua ada pembelajaran. Sangat disayangkan kalau kamu tidak belajar dari apa yang kamu alami, pengalaman kamu. Ingat, pengalaman itu adalah guru yang berharga. Terkadang kamu tidak menyadari untuk belajar, kamu hanya menyesali. Jadi bangkitlah, move on lah, supaya hidupmu jauh lebih baik. Karena yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri, dari keputusanmu saat ini, untuk mengantarkan hidupmu untuk lebih baik atau buruknya di masa depan. Di mana keputusanmu saat ini. Jadi buatlah keputusan yang baik. Buatlah berbuat baik. Ya, buatlah berbuat baik nih artinya walaupun mungkin kondisinya orang menjahati kita atau kebaikan kita sekalipun tidak dianggap, ya sudah, kita berbuat baik saja. Kenapa? Karena semesta akan memberikan yang terbaik untuk dirimu, investasi masa depanmu, di mana ada kebaikan atau pertolongan di masa depan untuk dirimu sendiri, dari kebaikanmu, dari investasimu saat ini. Jadi jangan kamu berharap saya tolong dia, baru dia besok nggak tolong saya. No, semesta akan memberikan pertolongan dari tempat lain, dari sumber lain. Jadi kamu jangan takut, ikhlas, berserah. Ya, jangan pernah takut, semesta ada bersamamu. Oke ya, jadi itu pesan semesta. Kita lanjut lagi ya. Langkah-langkah apa yang harus kamu ambil supaya hidupmu jadi lebih berbahagia? Oke, saya kocok kartunya dulu. Apa saja yang harus kamu lakukan supaya hidupmu lebih baik? Ya. Apa yang ingin semesta sampaikan? Di sini ada kartu Ten of Cups. Ada juga kartu Five of Wands. Ada Nine of Swords. Maaf agak berisik ya. Ada juga The Hermit dan The Devil.
Jadi semesta mau sampaikan di sini untuk bisa lebih berbahagia. Bersyukurlah dengan apa yang terjadi pada dirimu saat ini. Jangan pernah menyesali. Ngapain kamu menyesali? Ya, penyesalan itu hanya akan membuatmu lebih terpuruk. Kalau kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan salah, berarti jangan melakukan kesalahan. Tapi kalau memang kamu merasa benar, ya maafkan orang-orang yang pernah membuatmu kecewa. Bukan malah, saya menyesal mengenal dia, saya menyesal mengambil keputusan ini, saya menyesal, kenapa ya? Ini yang terjadi, ini penyesalan. Jadi jangan ada pernah penyesalan. Apa yang sudah terjadi, ya tidak bisa kita ganggu lagi, karena waktu itu sudah berlalu. Yang bisa kamu perbaiki itu adalah masa depanmu, dengan tindakanmu sekarang. Jadi berbahagialah dulu, tenangkan dirimu, ya. Lebih banyak bersyukur, berserah kepada semesta. Tuhan, hidup saya ya saya dililit hutang tapi puji Tuhan, syukur alhamdulillah, ya. Saya masih sehat. Gitu ya. Bersyukur. Ya. Jangan lihat, wah saya punya hutang, belum lagi stres, cari uang di mana ini. Kamu tidak melihat dari sisi kebaikan-kebaikan yang lain. Akhirnya kamu down. Ini bicara mental soalnya. Kalau mentalmu tidak sehat, pikiranmu gak sehat, ragamu juga gak sehat. Fisikmu. Makanya kamu kadang-kadang, aduh tekanan banyak, sakit kepala lagi, aduh. Tapi coba kalau kamu bahagia, happy, enjoy. Pada saat kamu terima gaji, sakit-sakit hilang kan? Karena apa? Bahagia. Tapi kalau kamu gak ada uang, pusing langsung, aduh sakit perut, malas, mager. Bener gak? Karena apa? Bicara energi. Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih bahagia itu adalah bersyukur dulu. Kamu gak akan bisa bahagia kalau kamu tidak bersyukur dengan apa yang ada pada dirimu saat ini. Jangan berfokus pada dengan apa yang tidak ada pada dirimu, tetapi berfokuslah dengan apa yang ada pada dirimu saat ini. Itu yang semesta mau sampaikan. Kalau dia pergi berarti bersyukur, orang itu tidak pantas untukku. Lihat dari sisi positifnya. Jangan lihat, wah mungkin saya kurang cantik, saya kurang seksi, saya kurang ganteng, atau saya kurang kaya ya. Aduh kenapa ya Tuhan, kok saya begitu ya? Nggak usah. Bilang aja dia itu tidak bersyukur mendapatkan saya. Ataupun mungkin kondisinya kalau saya yang salah, berarti saya harus perbaiki. Intinya gitu, introspeksi diri. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih bersyukur. Bisa lebih tenang, bisa lebih memaafkan. Bahagia, ikhlas, dan berserah. Ya. Kita berdoa, rajin berdoa. Tetapi berdoa itu kayak macam kata-kata aja, baca-baca mantra. Gak merasapi, gak merasakan. Tinggal meminta aja. Tapi tidak pernah bersyukur. Itu yang kamu lakukan kan? Tuhan kasih saya ini, Tuhan tolong kasih saya ini, jauhkan. Minta aja kamu. Gak pernah bilang terima kasih Tuhan saya. Ucapkan terima kasih dong sama Tuhan. Tuhan akan memberikan lagi yang lebih dari dirimu. Itu. Bukan meminta. Berarti kamu mental miskin. Jadi semesta akan, udah deh kamu mental miskin ngapain. Tapi kalau kamu mental berkelimpahan, semesta akan memberikan kelimpahan lagi kepadamu. Kenapa? Karena kamu sudah siap untuk menerima kelimpahan itu. Tapi kalau kamu mental miskin, minta terus ya semesta bilang, kamu gak cocok jadi orang kaya nih. Kenapa? Karena kamu tuh masih mental miskin, belum cocok. Karena semesta akan memberikan di saat dan di waktu yang tepat. Kamu sekarang waktunya belum tepat. Kenapa? Kamu minta terus. Makanya yang paling utama adalah bersyukur. Tuhan terima kasih, Tuhan terima, itu saja. Terkadang kita lupa terima kasih sama Tuhan. Ya, sehingga kadang-kadang Tuhan juga merasa bahwa saya kok dipermainkan ya. Kalau saya sedih kamu datang, kalau kamu bahagia kamu nggak ingat-ingat saya tuh. Tuhan kan juga mempunyai rasa, energi itu rasa. Ya ukur di badan kamu sendiri. Kamu kalau lagi happy baru orang datang ke kamu kan pasti merasa, wah ini orang nih sebenarnya tulus atau tidak nih. Pada saat mereka pergi jauh dari dirimu, kamu menyesal, wah dulu saya baik, mereka sekarang jahat ya. Nah itu sama. Pada saat kamu lagi bahagia, kamu berdoa tidak sama Tuhan? Tuhan terima kasih tuh. Nggak ada. Kadang-kadang ada beberapa, tetapi ini kebanyakan energi paling dominan adalah hanya meminta. Nah ini yang harus kamu dibilangnya harus kamu perbaiki. Jangan. Dan kalaupun kondisinya kamu sekarang mendengarkan ini ya, karena ini yang curhatan semesta, curhatan Tuhan juga. Dia merasa bahwa kamu tuh tidak kurang bersyukur. Kadang-kadang kita bilang gini, harus bersyukur tuh apa? Tapi kamu tidak tahu bahwa ucapkanlah terima kasih. Kamu masih bisa hidup, bisa diberikan nafas, ya. Ataupun yang lain.
baru mintalah permohonan. Ini kan kadang-kadang minta aja. Jadi tidak balance. Ya, maunya menerima saja, tapi tidak mau memberi, tidak mau mengucapkan terima kasih. Ucapkan dulu terima kasih. Sama kan kalau kita mau masuk bertamu ya, masuk rumahnya orang, pasti kita kan harus etika. Ketuk-ketuk pintu, nggak mungkin kamu langsung serobot-serobot masuk sampai di dapur. Kayak keluarga gitu ya. Sebagaimana ke keluarga kita kan juga kita harus bicara juga. Jangan sampai dikira pencuri, ya kan? Nah sama, sapa dulu Tuhanmu. Sayangilah Tuhanmu. Kenalilah dulu dirimu. Niscaya kamu bisa mengenal siapa Tuhanmu. Di mana sayangilah dirimu. Selama kamu menyayangi dirimu, ada energi kebahagiaan, berarti kamu sama saja menyayangi Tuhanmu. Ya. Jadi yang semesta mau sampaikan, untuk hidupmu lebih baik ke depannya, bersyukur dengan cara berterima kasih kepada semesta, kepada Tuhan. Dirimu harus tenang, harus ada rasa damai. Damai di hati, bukan damai di mulut. Damai di cuman casing doang. Ya, damai ini betul-betul dari hati. Orang yang sudah pernah membuatmu terluka, ya biarin aja dia. Gak usah urusin orang yang tidak mau mengurusi kita gitu. Ngapain kita sibuk urus orang lain? Urus diri kita dan urus orang-orang yang sayang sama kita. Maaf ya, agak berisik ya, anak saya lagi bermain soalnya. Ya, banyak energi keikhlasan ya. Banyak energi pemaafan. Artinya pemaafan ya energi, itu semua energi. Jadi jangan kamu merasa bahwa ikhlas, ya sudah ikhlas, tapi energinya tidak dari jiwa. Itu sama saja kamu menutup kebahagiaan untuk dirimu. Karena apa? Dari hati. Kamu tidak mau menerima kebahagiaan. Tetapi kalau kamu mengikhlaskan, kamu membuka hatimu untuk bisa masuk energi positif, ya berarti kamu mengizinkan. Dimana macam contoh, rumah kan, jendela, kamar itu bau pengapnya itu beda kalau rumah itu sering dibuka. Ya, ditutup, jangan tutup terus, itu kan macam bau gimana gitu kan. Coba lihat rumah-rumah yang 1 minggu nggak dibuka pintunya, nggak ada sirkulasi udara, pasti kan lembab. Nah sama, hatimu juga lembab. Lembab itu artinya apa? Penuh dengan kesedihan. Karena apa? Ada di vibrasi bawah, tidak dibuka. Ya, matahari, angin, apa itu kan semua energi. Ya, berserah, berbahagia dan ikhlas. Ingat, yang terbaik itu akan Tuhan berikan padamu. Bukan maumu, bukan keinginanmu. Tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik untukmu. Jadi jangan pernah berpikir dia yang terbaik. Tidak. Karena yang bisa tahu isi hati orang itu adalah semesta, bukan dirimu. Orang bisa bercasing, ya, pura-pura baik, tetapi Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Jadi jangan sampai kamu tertipu, ya, dengan orang-orang manipulatif. Akhirnya kamu yang tertekan, akhirnya kamu yang menyakiti dirimu sendiri. Ya. Jadi semesta mau sampaikan seperti itu untukmu. Hidupmu akan jauh lebih bahagia, jiwamu akan jauh lebih tenang kalau dimana kamu ada kesadaran untuk bisa lebih membahagiakan dirimu dulu. Lebih fokus pada dirimu, kebahagiaanmu, dan untuk bisa lebih move on, ya, dan lebih dekat dengan Tuhan. Itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu, ya, supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, ya. Jadi orientasinya kepada dirimu dulu, jangan orientasi ke orang jahat-jahat atau orang yang belum ada, ya. Itu urusan beda, urusan nanti dulu. Jadi untuk bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia, harus membahagiakan diri sendiri dulu, supaya kamu memancing energi-energi kebahagiaan lainnya datang pada dirimu di hari esok. Oke, itu ya yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga hidupmu jauh lebih baik dan dipenuhi kelimpahan di hari esok. Itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.